Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 27 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah sabda Tuhan kepadaku. Pergilah, membeli ikat pinggang lenan, dan ikatkanlah pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang disabdakan Tuhan, lalu kuikatkan pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah sabda Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli, yang sekarang ada pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat, dan sembunyikanlah di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku dan menyembunyikannya di tepi sungai Efrat, sebagaimana diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa lama, bersabdalah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, dan ambillah dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna lagi untuk apapun. Lalu datanglah sabda Tuhan kepadaku. Beginilah sabda Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini enggan mendengarkan sabdaku. Mereka mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan bersujud kepada mereka. Bangsa yang jahat ini akan menjadi seperti ikat pinggang yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah dahulu segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat yang ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah sabda Nabi.
Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Kecil Namun Berdampak Besar. Suatu hari, ada seorang bapak yang mengajak anaknya ke sebuah danau yang bersih dan tenang. Kemudian bapak tersebut mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke air, sehingga menimbulkan beberapa gelombang air. Anak itu pun kemudian bertanya kepada bapaknya, apa arti itu bagi dirinya. Bapak itu kemudian menjelaskan kepada anaknya bahwa batu yang kecil mampu menimbulkan gelombang yang cukup besar di danau tersebut. Demikian juga halnya dalam hidup ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang kecil atau melakukan hal-hal yang sederhana, maka di kemudian hari, sesuatu yang kecil dan sederhana itu akan menjadi besar dan memberi dampak bagi banyak orang. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus kembali menjelaskan hal kerajaan sorga yang diumpamakan seperti biji sesawi dan ragi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Besarnya hanya berukuran 1 milimeter atau seukuran kepala jarum pentul, dan beratnya 1/1000 gram. Tetapi jika benih ini tumbuh, maka ketinggiannya dapat mencapai 2 meter sampai 3 meter. Melebihi tanaman sayuran lainnya, sehingga dapat menjadi pohon dan burung-burung dapat bersarang di atasnya. Hal yang kedua, Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti ragi. Ragi adalah sesuatu yang sering dipakai oleh perempuan di Palestina untuk membuat roti. Dalam Injil hari ini dikatakan bahwa seorang wanita memasukkan sedikit ragi ke dalam 3 sukat tepung. 1 sukat sama dengan 12 liter, sehingga kalau 3 sukat berarti kurang lebih 36 liter. Ragi yang ditambahkan ke dalam adonan tepung itu dapat membuat adonan itu mengembang seluruhnya. Walaupun ragi itu sedikit saja kalau dibandingkan dengan tepung yang banyak itu, namun pada akhirnya ragi itu menang karena mampu mengembangkan seluruh adonan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menggunakan kedua perumpamaan ini untuk menggambarkan hal kerajaan sorga. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus mengenai kerajaan sorga adalah sekalipun dimulai dari sesuatu yang kecil, pemberitaannya dimulai dari perkampungan sederhana, namun di kemudian hari, pemberitaan kerajaan surga atau Injil itu telah berkembang dengan pesat hingga ke kota-kota di Galilea, Yudea, hingga Palestina dan sekitarnya. Tidak hanya itu saja, pemberitaan kerajaan Allah juga telah membawa dampak atau perubahan besar bagi banyak orang yang menerima ajaran Yesus. Orang banyak datang berbondong-bondong untuk mengikuti
dan mendengar pengajaran Yesus. Biji sesawi dan ragi adalah hal yang kecil, namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat pada waktu itu. Demikian pula halnya dengan segala ajaran Yesus mengenai kerajaan Allah. Semuanya penting bagi kehidupan umat manusia, baik pada masa itu maupun pada masa kini. Saudara-saudari terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita menganggap bahwa hidup ini hanya perlu diisi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan mengabaikan hal-hal yang sederhana atau terlalu kecil untuk dilakukan. Seringkali kita berpikir bahwa dengan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini, maka hidup kita menjadi lebih bermakna. Misalnya, kita sering berpikir, seandainya saya memiliki uang banyak, maka saya akan gunakan itu untuk membuka usaha dan menolong orang yang kekurangan. Seandainya saya punya uang yang banyak, saya akan memberikan persembahan yang besar dan mendukung pelayanan di gereja dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, menjadikan hidup ini lebih bermakna tidak selamanya diukur dari sesuatu yang besar, tetapi juga ketika kita melakukan hal-hal yang kecil atau sederhana, tetapi memberi dampak bagi kehidupan orang banyak. Hal yang kecil dan sederhana ini dapat kita mulai pertama-tama di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Dengan saling menolong dan meringankan pekerjaan dalam rumah tangga, berarti kita telah melakukan hal-hal yang kecil, namun berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, ingatlah selalu akan perumpamaan Tuhan Yesus tentang biji sesawi dan ragi. Sekalipun kecil, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi orang banyak. Sekecil apapun perbuatan kita, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka akan berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Maka dengan demikian, kita telah dan sementara menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.